Pemirsa, berbicara politik di era sekarang tentu saja menarik, di mana banyaknya polemik yang terjadi pada politik membuat semua mata menyoroti. Namun, bagaimanakah politik menurut kacamata Gen Z? Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Generasi Z yang lahir di era digital dan tumbuh bersama perkembangan teknologi kini mulai menjadi bagian penting dalam dinamika politik Indonesia. Dengan karakteristik kritis, inovatif, dan melek teknologi, generasi ini membawa perspektif baru terhadap politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Menurut survei terbaru, minat Gen Z terhadap politik semakin meningkat, terutama dalam isu-isu yang relevan dengan keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Gen Z memandang politik bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan perubahan yang nyata. Dari 1.005 responden anak muda Indonesia yang disurvei Kadata Insight Center, 59,8% diantaranya tertarik dengan politik. Rinciannya, 52% mengaku tertarik dan 7,8% sangat tertarik. Di sisi lain, ada 40,2 responden anak muda yang tidak tertarik dengan politik. Terdiri dari 35,7% tidak tertarik dan 4,5% sangat tidak tertarik. Salah satu Gen Z, Ali 21 tahun, seorang mahasiswa di Pekalongan, mengungkapkan pandangannya. Dirinya ingin politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, bukan janji-janji kosong, tapi tindakan nyata. Kalau politik itu menurut saya Mas ya, terkait di Indonesia itu ya lebih identik ke hal yang ramai Mas. Hal yang ramai yang ada di masyarakat, entah itu nanti mulai dari kampanye, dari ya adanya janji-janji yang ditarakan oleh seorang pemimpin. Nah, itu kan yang identik dengan suatu politik Mas ya. Karena kan politik itu bisa dikatakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, adanya tujuan itu kan apa sih yang ingin dicapai oleh seseorang ingin memimpin itu semua. Oh iya, janji-janji aja nih berarti ya? Ya, yang saya tahu gitu ya. Ya kalau dari Gen Z sendiri Masnya ini tertarik nggak sih melihat dunia politik ini? Ya, kalau dari saya agak kurang mengamati ya Mas ya. Soalnya kan rata-rata Gen Z itu malah lebih fokusnya itu ke hal-hal yang bersifat komersial Mas. Komersial menyenangkan Ya, gitu, have fun ya. Dan juga bersifat menghasilkan. Menghasilkan. Gitu. Kalau politik menurut Masnya ini pusing nggak sih? Lumayan ribet sih Mas ya. Asalnya kita harus bisa berargumen, harus bisa ya punya relasi yang luas. Sementara itu, Mila 21 tahun, seorang mahasiswa, mengatakan bahwa dunia politik merupakan pusing dan juga kotor. Terlebih situasi saat ini di berbagai sektor masih belum tertata rapi. Karena saya dari background MI ya, guru MI, itu kalau untuk politik di dunia pendidikan itu juga masih sangat kotor. Oh masih kurang bagus ya. Kalau dalam pemerintahannya itu juga gimana ya, sistem menterinya belum bisa tertata rapi gitu. Belum tertata rapi. Iya, belum tertata rapi. Kalau untuk penetapan menterinya, terus istilahnya kayak gimana ya, ganti menteri ganti kurikulum, jadinya itu politik mengotori dalam bidang pendidikan. Kayak mengotak-atik gitu ya. Otak-atik. Terus kalau Mbaknya sendiri tertarik nggak sih ini melihat dunia politik ini? Kalau saya sendiri sih Nggak terlalu Namun, Gen Z juga menghadapi tantangan besar dalam berpolitik. Stigma bahwa generasi muda dianggap tidak berpengalaman seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif. Kedepan, politik Indonesia diharapkan dapat lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi generasi ini. Dengan inovasi teknologi, pemilu digital, dan ruang diskusi yang lebih inklusif, partisipasi Gen Z dapat meningkat, membawa demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.